Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word bagian yang kelima, dan sekaligus juga video saya yang ke-855 di channel ini, saya akan memberikan informasi ataupun juga inspirasi untuk bagaimana agar naskah yang telah kita buat menjadi tampak lebih rapi dan menarik. Seperti apa dan bagaimana caranya, mari kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Yuk. Ya, ini adalah naskah yang sudah kita buat pada sesi-sesi sebelumnya. Yang tertayang saat ini terlihat ada 3 paragraf, ya, mulai komputer di tengah pesatnya perkembangan komputer dan seterusnya, paragraf 1. Dan sekaligus saya juga akan mereview apa yang telah kita buat sebelumnya. Itu salah satunya yang selalu dipakai atau sering dipakai itu adalah pembuatan blog. Secara cepat saja saya akan merangkum membuat blog, mulai blog kata, misalnya kata komputer akan kita blog, ya kita tinggal arahkan mouse-nya di dalam kata itu, kita double klik, ya ini. Untuk menetralkan blog, klik sembarang tempat. Misalnya ada kata bermain, double klik di dalam kata, netralkan, klik sembarang tempat. Kemudian ada kata sejarah, di double klik pada kata itu, maka ada blok di sini. Itu blok yang pertama. Blok yang kedua itu mouse di pinggir batas kiri dari naskah sehingga bentuknya mengarah ke dalam seperti ini. Ya. Kalau misalnya baris ketiga dari atas berarti sejajar di sini. Sekali lagi bentuk mouse-nya harus seperti itu, lalu kita klik sekali. Misalnya paragraf kedua ini baris yang pertama, mouse-nya menghadap ke kanan seperti itu, kita klik. Demikian seterusnya, silahkan dipraktekkan lagi. Blok yang ketiga seperti yang pertama, yaitu mouse-nya selalu menghadap ke kanan, tetapi eh, untuk paragraf itu Anda boleh di baris 1, baris 2, baris berapapun di dalam paragraf tersebut, lalu kita double klik. Itu yang ketiga. Yang keempat, blok file. Blok file mirip dengan akan membuat blok baris, blok paragraf maupun yang lain itu, tapi 3 kali. Ya, semacam ini kita triple klik. 1, 2, 3. Nah, ada shortcut atau pengganti triple klik yang baru saja saya peragakan, yaitu dengan menekan tombol CTRL diikuti huruf A. Macam itu. Ya, ini yang sudah kita buat. Kemudian yang kelima, blok tertentu, itu mulainya misalnya klik, mulai rasanya aneh ya jika dan seterusnya, mulai R, kita klik di huruf R di situ, kemudian sampai tanda tanya di sini misalnya, ya. Misalnya sampai tanda tanya di sini, Anda tekan tombol shift dari keyboard kita lalu klik. Nah, ini. Kalau ini ternyata terlalu banyak, ya, misalnya eh, tahu sebelum huruf D, Anda tekan tombol shift lalu kita klik di huruf U, macam itu. Demikian seterusnya. Kalau kurang banyak misalnya bloknya, tinggal tekan tombol shift lalu misalnya sampai titik dan seterusnya. Itu yang sudah kita buat, yaitu 5 macam blok yang selalu dan sering dipakai di dalam pengolahan kata di Microsoft Word. Nah, pada tema yang kelima kali ini kita akan merapikan yang disebut sebagai paragraf ini di dalam sub ribbon atau tab, ya. Jadi di dalam ribbon home itu kan ada tab-tab, ada tab clipboard, tab font, di tab paragraf. Nah, di dalam tab paragraf defaultnya itu adalah yang disebut sebagai line left, rata kiri. Artinya kalau Anda perhatikan, ini bagian kirinya rata, yang bagian kanannya tidak rata.
Nah, semua apapun perintah yang ada di dalam kelompok home ini itu selalu diawali dengan tanda blok. Nah, sehingga kalau kita akan merapikan seluruh paragraf atau seluruh file kita supaya yang sebelah kanan ini rata, ya kita Ctrl A tadi, Ctrl A. Nah, di sini tampak ya yang bagian kiri rata ini rapi, yang bagian kanan tidak rapi. Nah, untuk merapikan itu Anda bisa memilih 4 serangkai, salah satu dari 4. Yang pertama line left itu standarnya, yang kedua center, yang ketiga line right, dan yang keempat justify. Jadi kalau kita klik justify, berarti kan seperti logo justify sendiri, rata kiri dan rata kanan ya. Kita perhatikan, kita coba aja klik, maka jadilah ini rata kiri dan sekaligus 4 ini salah satu yang dipilih. Atau kalau agak sedikit nyeni atau seni gitu ya, boleh aja naskahnya dibuat center di sini. Nah, center ini boleh dikatakan juga sebagai tidak rata kiri dan sekaligus tidak rata kanan. Maka yang bagian kiri ini tidak rata, yang kanan juga tidak rata. Itu istilah lainnya adalah center. Yang satu lagi adalah rata kanan, tidak rata kiri. Yang namanya line right. Ini berlawanan dengan defaultnya. Defaultnya adalah line left, kalau yang ini line right. Nah, umumnya yang sering dipakai ini. Nah, nanti di dalam eh, perkembangan selanjutnya ini bisa kita olah menjadi eh, setiap awal paragraf itu supaya menjadi rata kanan, tapi awal paragrafnya menjorok ke kanan, kemudian yang bagian kirinya tetap seperti defaultnya. Itu akan kita perdalam di dalam video-video berikutnya. Ya. Sementara ini saja dulu yang bisa saya sampaikan supaya tidak terlalu banyak ya. Sehingga dengan demikian seperti komitmen saya sejak semula di dalam memberikan konten-konten di channel ini selalu berdurasi antara 10 sampai maksimal 20 menit. Supaya Anda bisa mengikuti dengan tidak jenuh. Ya. Ikuti terus video-video selanjutnya supaya Anda semakin kompeten. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan di dalam video ini, silahkan like and share supaya banyak teman, relasi, atau siapapun yang menerima video ini juga menjadi kompeten juga. Karena kita harus kompeten. Ya. Kenapa harus kompeten? Orang-orang yang kompeten lah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke? Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.